Kenapa banyak orang cakep, sukses, tajir, spiritual, tapi tetap jomblo? Bukan karena nggak layak dicinta, tapi karena frekuensinya masih nyasar. Gue tahu lu pernah ngerasa kayak gini. Udah capek healing, journaling, meditasi, bahkan daftar workshop Attract Your Twin Flame seharga motor bebek, tapi hasilnya nihil. Yang datang malah mantan beracun dalam bentuk baru. Iya kan? Udah niat narik jodoh, yang kebuka malah luka. Dan lu mikir, apa gue dikutuk secara kosmis? Bukan cuy, bukan kutukan. Tapi sinyal lu ke semesta masih kayak radio AM di zaman Spotify. Sekarang gini, lu nggak bisa narik jodoh kalau lu sendiri masih nggak nyambung sama energi cinta. Semesta itu canggih, bukan biro jodoh manual. Dia kerja pakai vibrasi, bukan biodata. Hukum tarik-menarik alias law of attraction bukan cuma soal afirmasi sebelum tidur, tapi tentang sinkronisasi antara batin, niat, dan vibrasi dominan lu tiap detik. Dan jujur aja, mayoritas orang lebih sering getarannya nyambung ke trauma daripada cinta. Makanya yang dateng ya orang-orang yang ngulang luka lu. Gua nggak bilang afirmasi itu salah, tapi kalau lu bilang gue siap dicintai dengan bibir, tapi dalam hati lu bilang semua cowok brengsek, ya sinyal mana yang semesta tangkap? Yang dominan. Dan biasanya, yang dominan itu luka masa lalu yang belum diberesin. Jadi kalau lu ngerasa udah glow up fisik, tapi hidup cinta lu masih glow down, mungkin saatnya lu bukan ganti gaya rambut, tapi ganti pola vibrasi. Lu nggak narik apa yang lu mau, lu narik siapa lu sebenarnya. Jadi kalau lu mau jodoh yang cinta lu tanpa drama, tanpa manipulasi, tanpa ghosting-ghostingan, lu harus jadi versi lo yang tanpa trauma, tanpa luka yang gak diproses, dan tanpa mental minta dikasihani. Dan kenapa ini penting? Karena jodoh bukan sekadar pasangan hidup, tapi partner takdir. Dia bisa jadi gerbang rezeki, ketenangan, bahkan kebangkitan spiritual lo. Tapi sebaliknya, kalau lo salah frekuensi, lo bisa narik pasangan yang jadi pintu kehancuran hidup lo. Dan lo bakal nyalahin cinta, padahal yang salah bukan cintanya, tapi vibrasi lo yang gak beres. Kita hidup di zaman absurd, di mana orang bisa swipe kiri jodohnya tiap 5 detik, tapi makin banyak yang kesepian akut. Zaman di mana ada ribuan akun TikTok yang ngajarin cara dapetin pasangan ideal, tapi mayoritas hubungannya nggak bertahan lebih dari siklus PMS. Di mana algoritma nyodorin kita pasangan yang sefrekuensi katanya, tapi ternyata cuma sefrekuensi trauma doang. Zaman sekarang tuh penuh dengan noise. Semua orang berlomba-lomba jadi versi ideal biar dapet cinta. Tapi lupa, cinta yang sejati tuh nggak narik topeng lo, tapi narik esensi lo. Dan kalau esensi lo aja masih tertutup luka, rasa takut, perasaan nggak layak, ya cinta juga bingung masuk lewat pintu yang mana. Karena semua pintunya lo kunci sendiri pakai trauma. Dampaknya bisa gila. Bukan cuman gagal dalam cinta, tapi gagal connect sama blueprint takdir. Lo bakal terus muter di pola hubungan yang sama, cuman beda wajah. Lo bakal jadi pribadi yang makin skeptis sama cinta, makin sinis sama pasangan, makin percaya kalau jodoh mah buat yang beruntung doang. Padahal bukan masalah keberuntungan, tapi masalah kesadaran. Lo tau nggak? Setiap energi cinta yang sehat itu ngaktifin pusat daya magnetik di jantung lo. Dan energi itu bisa narik bukan cuma pasangan, tapi juga rezeki, kedamaian, dan keberkahan. Kenapa? Karena lo aligned. Tapi kalau pusat energi cinta lo mati, karena luka lama yang lo pendem atau prinsip gue bisa sendiri, maka hidup lo bakal berat banget. Lo bakal susah percaya, susah terima, dan susah berbagi. Lo bakal hidup di mode survival, bukan vibrasi cinta. Dan dari situ, hidup lo bisa jadi battlefield terus-terusan. Dan orang-orang yang ngerti bahwa cinta sejati bukan dicari, tapi dipanggil, dihadirkan, ditumbuhkan. Dan lo harus tahu, kalau lo bener-bener dalemin dan lo bisa dapetin 3 hal besar sekaligus. Pertama, lo bisa healing luka batin yang selama ini jadi penghalang cinta masuk. Kedua, lo bisa ngeaktifin magnet energi yang ngebikin lo menarik jodoh yang aligned, bukan asal nempel. Ketiga, lo bisa hidup dalam vibrasi cinta yang nular ke semua aspek hidup, kerjaan,
keluarga, finansial. Tapi kalau lo abaikan, lo bakal kehilangan potensi terbesar lo sebagai manusia, yaitu jadi makhluk yang mampu memancar, bukan cuma minta dicintai. Dan lo bakal terjebak jadi pemburu cinta, bukan pemancar cinta. Lo bakal capek ngejar, karena nggak pernah sadar bahwa yang dicari sebenarnya udah ada di dalam diri, cuman belum lo nyalain frekuensinya. Jadi sekarang pertanyaannya simple. Lo mau terus hidup di frekuensi trauma? Lo mau terus drama? Atau lo mau hidup dalam cinta yang matang, sadar, dan selaras? Pilihannya ada di tangan lo. Cinta itu bukan penemuan zaman modern. Jauh sebelum Shakespeare bikin kisah Romeo dan Juliet, para leluhur Nusantara udah ngerti bahwa urusan jodoh adalah urusan frekuensi batin. Di Jawa kuno, ada istilah sangkan paraning dumadi, yang artinya segala sesuatu punya asal dan tujuan. Dan pasangan hidup itu bukan kebetulan, tapi adalah laku lintas waktu yang disatukan kembali lewat getaran niat dan vibrasi jiwa. Dalam budaya Bali, dikenal konsep taksu, sebuah energi spiritual yang nempel di seseorang, bikin dia bercahaya dan memikat, bukan karena fisik, tapi karena rohnya sedang sejajar dengan kodratnya. Orang yang punya taksu tinggi nggak perlu nyari cinta. Cinta yang bakal datang sendiri, nyaris seperti ditarik benang tak terlihat. Di dunia Islam, konsep ini makin dalam. Dalam ajaran Islam dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia dalam pasangan, dan jiwa-jiwa yang serasi akan saling mengenali. Bahkan disebutkan bahwa sebelum roh ditiupkan ke jasad, mereka sudah bertemu dan menyatu. Jadi kalau sekarang lo masih jomblo, mungkin bukan belum ditakdirkan, tapi lo masih belum mengingat dia dengan frekuensi yang tepat. Cinta sejati bukan ditemukan, ia dikenali. Artinya apa? Artinya jodoh itu nggak dicari, tapi dikenali lewat vibrasi yang sama. Jadi kalau lo belum ketemu dia, mungkin karena lo belum kenal siapa lo sebenarnya. Lo masih hidup dalam topeng, dalam luka, dalam ilusi. Masuk ke filsafat, Plato pernah bilang bahwa manusia awalnya adalah makhluk bulat sempurna, yang kemudian dibelah dua. Sejak itu, masing-masing jiwa mengembara untuk mencari belahan jiwanya yang hilang. Nah, belahan ini bukan soal zodiak atau algoritma dating app, tapi resonansi spiritual. Lu cuman bisa ketemu separuh jiwa lu kalau lu sendiri udah jadi utuh. Sains juga nggak kalah keren. Dalam teori kuantum dikenal istilah entanglement. Dua partikel bisa terhubung secara instan meskipun dipisah jarak jutaan kilometer. Nah, ini bukan cuman berlaku di laboratorium, tapi juga di realitas cinta. Jiwa yang udah entangled sejak awal penciptaan akan saling tarik-menarik lewat resonansi. Tapi hanya kalau keduanya berada di frekuensi yang sinkron. Makanya, para ilmuwan kayak Dr. Joe Dispenza bilang bahwa emosi dominan lo setiap hari itu nentuin medan elektromagnetik lo. Jadi kalau lo hidup dalam rasa takut, cemas, nggak layak dicinta, ya yang lo tarik ya orang-orang yang bakal memvalidasi emosi itu. Tapi kalau lo hidup dalam cinta, penerimaan, dan rasa syukur, lo bakal jadi magnet bagi pasangan yang juga hidup dalam vibrasi itu. Kembali ke Nusantara, dalam manuskrip kuno seperti Serat Sentini, ada laku tirakat khusus untuk menarik pasangan yang selaras. Bukan pakai pelet murahan, tapi laku batin, puasa niat, meditasi raga, dan penjernihan niat lewat doa malam. Karena mereka tahu, cinta sejati bukan urusan daging, tapi urusan energi halus. Dan menariknya, semua ajaran ini punya benang merah. Bahwa cinta sejati nggak bisa dipaksa, tapi bisa dipanggil. Nggak bisa dikejar, tapi bisa dibuka jalannya lewat niat yang bersih dan vibrasi yang tepat. Itulah kenapa hukum semesta nggak kerja pakai logika, tapi pakai hukum resonansi. Jadi kalau lo masih mikir jodoh itu soal keberuntungan, lo ketinggalan jauh. Sekarang coba lo tarik mundur. Selama ini lo hidup dalam frekuensi apa? Masih trauma atau udah berdamai? Masih penuh luka atau udah bersih niat? Masih nyari atau udah jadi? Karena jawabannya bakal nentuin, lu narik cinta atau narik karmanya.